Halo, gue Randy. Kali ini gue bakal ngetes water cooling. Ini water cooling. Nah, ini gue mau ngetes pakai air radiator. Nah, ini gue rekamnya pakai Sony X Compact ya. Sekalian ngetes hasil kameranya seperti apa. Karena sebelumnya gue udah coba pakai kamera biasa. Gue coba pakai kamera biasa itu kurang kuat, cuma bisa 13 menit. Ini gue coba pakai open kamera sekalian. Oke, terus ini gue pakai chargernya dari Flagcom. Ini yang support 9 volt 2 ampere atau 12 volt 1,5 ampere. Ya, terus 5 volt 3,5 ampere juga. Oke, kita langsung cobain aja. Ini gue penasaran bisa dapetnya berapa volt. Dipakainya di 5 volt sih, kalau kelihatannya seperti ini. Ini gue belum nyalain dulu, belum masukin airnya dulu. Kita coba jalannya di berapa volt. Cuma di 7 watt ya, jalan di 7 watt di 5 volt. Oke, gue langsung matiin supaya peltiernya nggak gampang rusak. Ini masangnya gampang banget, dan ini jauh lebih efektif dibanding yang punya gue bikin sendiri kemarin. Ini tinggal colok gini doang, ini gampang, dan selangnya pun tipis, jadi nggak ganggu kita main game. Jadi kalau misalnya kita pasang di HP, tinggal tambah thermopet aja ya, nggak terlalu ganggu. Masih oke. Goyang-goyangnya itu masih oke. Kurang lebih kalau dipasangkan seperti ini. Kalau gue balik ya biasanya ya, supaya PCB-nya nggak kena air kalau misalnya ada kondensasi di dalam ininya. Seperti ini masih aman. Oke. Seperti itu kurang lebih penggunaannya. Ini kita langsung isiin area radiatornya. Kayak Gatorite ya. Nanti untuk yang es batu gue coba pakai radiator juga sekalian biar nggak ribet campurnya. Ini kurang, harus tambahin lagi. Karena nanti bakal ada air yang masuk di selangnya, jadi pasti berkurang. Kalau mau beli nggak usah yang 5 liter ya, yang 1 liter juga harusnya cukup udah. Kita langsung tes aja. Kita diemin dulu sampai airnya ngalir. Ya, kurang nggak ngangkat ya. Ini kalau cuma nyalain pompanya doang di 0, nggak nyampe 1 watt. Pompanya itu kecil banget. Tapi sayang ini nggak jalan. Ada yang ngalir ya. Ini kayaknya airnya terlalu pekat. Ya, tadi gue pancing pakai mulut, jadi gue sedot.
baru bisa jalan. Kita cek dulu nggak ada bocor. Gelembungnya nggak gerak ya, gue cuma takutnya ini nggak jalan aja. Kita coba buang dikit. Ya, dia ngalir tetap. Oke, berarti jalan. Gue langsung nyalain aja pakai timer ya sekalian ya. Kita langsung jalanin di 10 menit. Ini belum penuh, sorry. Nah, ini kalau dikocok-kocok baru kelihatan air yang ngalir. Ya, anginnya udah sebagian besar kebuang. Nah, ini udah gue pastiin anginnya udah nggak ada di sini ya, jadi kebanyakan air, rata-rata air. Oke, kita langsung nyalain. Oh iya, gue lupa karena ini jelek, jadi gue mau ganti dulu. Gue ganti ininya. Jadi gue pakai punya Memo, gue cobain pakai punya Memo dulu. Salah. Udah jalan ya, langsung ini gue nyalain. Jadi startnya itu di 28. Jadi kurang valid. 25. Jadi 19. Yang gue suka dari water cooling ini, dia lebih silent, jadi kalau kalian nggak main pakai headset, ini benar-benar hampir nggak kedengeran. Terus juga angin yang di sini, angin panasnya itu nggak keluar. Satu menit pertama di 15 derajat. Ya, gue lupa. Ini jam 2 pagi, 23 derajat, 24 derajat sekitar. Oke, udah di 11. Menit kedua ya. Bentar lagi menit kedua. Kita cek. Di 11. Naik sedikit. Untuk suhu air di 26. Ya. Jadi bukan masalah di kabelnya, tapi ininya yang kurang bagus. Jadi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba naik, ternyata itunya mati. Oke, gue coba diamin lagi dari 24 ya. Dari 24. Kurang lebih sama kayak suhu ruangan. Ini gara-gara gue pegang jadi lebih panas sedikit.
Oke, gue harus pegang ininya berarti supaya nggak goyang. Dua satu. Kita langsung coba tes di 10 menitnya aja. Udah 8,5, mantap. Ini lumayan valid ya. Ini di 8 juga. Gua agak susah kasih lihatnya. Takut Type-C-nya copot lagi. Ini di 8. Baru menit ketiga, belum sampai menit ketiga. Mantap. Suhu airnya, cuma gue nggak tahu sih ini bisa ngedetek airnya apa enggak. Ini 26 suhu airnya. Atau gue harus pakai alat lain lagi untuk ngetes suhu air. Kurang tahu. Udah di 5, ini juga 5. Cuma ini air radiatornya pun nggak panas, cuma sesuhu ruangan aja. Oke, ini jadi suhu permukaan. Kalau gue tembak ke pad gue, cutting mat ini di 24, tapi kalau ke airnya itu di 26, jadi emang sedikit lebih panas. Oke, udah 5 menit. Ke 4. Jadi setiap 1 derajat turunnya juga 1 derajat ya, kurang lebih ya. Lucu juga. Setiap 1 menit turunnya 1 derajat. Ini gua rekor sih sampai 6 menit nyalainnya. Biasa belum nyampe 5 menit juga udah keburu mati karena colokannya nggak kuat, goyang. Oke, menit ke-6 udah di bawah 4. Ini agak sakit sih gue pegang gini ya. Nanti kalau misalnya mau pakai harus diakalin, paling pakai karet dari sini diikat ke sini, diganjel ke sini supaya nggak goyang. Harusnya bisa diganjel. Nanti gue coba akalin. Oke, udah mau menit ke-7. Kita lihat di bawah 3 atau enggak. Ya, udah di 1,7, 1,6. Posisi seperti ini dia mungkin alirnya lebih bagus ya, kemungkinan. Ya, tembus di 1 derajat tadi, di 1,2 terakhir. Lumayan banget. Ini mantap ya, jadi bisa 1 derajat. Dengan air radiator. Terus air radiatornya pun nggak panas-panas. Air radiatornya nggak panas-panas, jadi lumayan oke lah ya. Ini gue bakal coba diemin dulu. Gue bakal coba diemin sampai kurang lebih beberapa lama gitu, supaya tahu nanti dia airnya bakal panas atau enggak. Jadi kalau misalnya dia nggak panas dan suhunya dia nggak naik-naik,
Berarti mantap, stabil banget. Cukup pakai radiator, udah bisa ngedinginin ini. Nanti gue bakal coba tambahin ini di sini. Caranya gimana? Nanti ini gue nggak bakal pakai, gue jadi bakal sedot airnya sama nampung airnya di sini, dan langsung gue dinginin air radiatornya dari sini. Kita coba bisa lebih dingin lagi atau enggak. Sementara ini kita coba dulu beberapa lama, apakah air radiatornya bisa makin panas atau enggak. Ya, ini suhu cutting mat gua tetap di 24, tapi suhu airnya nambah kurang lebih 1 derajat. Tadi di 26, sekarang di 27. Jadi airnya semakin panas ya. Jadi airnya semakin panas. Terus kita lihat di sininya. Masih di 1,5-an. Jadi sebenarnya masih oke. Cuma turunnya sedikit aja ya. Cuma di 1,5-an. Oke. Ya, lumayan. Jadi udah kurang lebih setengah jam. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini udah gue nyalain lama juga. Memang ada penambahan suhunya di airnya. Nanti gue bakal coba pakai ini. Di next project gue bakal coba air radiatornya gue masukin ke sini. Terus gue dinginin pakai radiator plus kipas. Jadi ada proses pendinginan dulu di sini, baru gue masukin ke sini. Nanti kita coba hasilnya seperti apa. Untuk saat ini hasil pengujiannya sih udah lumayan ya, nyentuh angka 1 derajat. Kalau menurut gue ini udah oke banget, udah nyentuh 1 derajat tanpa ada suara yang berisik kipasnya itu. Jadi kalau kalian mau main nggak pakai headset, ini bisa banget. Atau kalau kalian buat ngerekam video, coolingnya pakai ini bisa banget. Karena suaranya itu kecil sekali, jauh lebih silent dibanding kipas. Oke, kita coba dengerin aja suaranya. Ini gue coba matiin langsung. Ini kondisi mati. Oke, jadi silent banget ya kedengeran. Jadi sama AC aja lebih terasa AC. Oke, paling segitu dulu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.